Kini jadi olok-olok dunia, Amerika Serikat semakin lemah, serangan rudal Rusia kembali lenyapkan sistem roket HIMARS Amerika di Ukraina. Rusia mengumumkan serangan rudal balistiknya telah melenyapkan sistem peluncur roket ganda HIMARS Amerika Serikat di Ukraina untuk membantu perang melawan Rusia. Kementerian Pertahanan di Moskow, seperti dikutip dari Russia Today, telah membagi rekaman serangan tersebut yang berlangsung di Novopetrivka, Mykolaiv, Ukraina pada hari Senin kemarin. Sistem HIMARS terlacak oleh drone pengintai berada di hanggar di wilayah tersebut sebelum akhirnya dihancurkan oleh serangan rudal balistik besar yang ditembakkan oleh sistem Iskander-M. Serangan itu juga diduga telah menewaskan para operator sistem roket canggih Amerika Serikat tersebut yang berada di Ukraina. Rekaman drone dari serangan rudal Rusia menunjukkan hanggar dilenyapkan dengan ledakan sekunder yang mungkin terjadi pada stok amunisi peluncur yang terlihat di lokasi. Militer Ukraina dan Amerika Serikat belum berkomentar atas serangan rudal Rusia yang menghancurkan sistem HIMARS tersebut. Sementara itu, militer Rusia secara konsisten memburu aset-aset tempur Ukraina yang bernilai tinggi, termasuk dari sistem HIMARS, selama beberapa minggu terakhir. Setelah itu, beberapa peluncur jenis dilaporkan telah hancur juga. Lalu beberapa serangan terekam dalam rekaman drone yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Sistem peluncur HIMARS telah lama disebut oleh Kiev sebagai senjata pamungkas jarak jauh dan presisi tinggi untuk menyerang aset bernilai tinggi Rusia seperti titik komando atau timbunan amunisi. Namun Moskow menuduh Ukraina secara rutin menggunakan sistem tersebut untuk melancarkan serangan tanpa pandang bulu di wilayah Rusia, termasuk terhadap sasaran sipil. Azab bagi Zionis Amerika pendukung Israel, badai dahsyat jatuhkan pesawat pengebom nuklir B-52AS. Badai dahsyat yang menerjang New York, Amerika Serikat, AS, telah menjatuhkan pesawat pengebom nuklir B-52 dari platformnya di Pangkalan Angkatan Udara Griffiths. Badai yang muncul pada hari Selasa itu juga merobek atap gereja abad ke-19, menewaskan seorang pria yang keluar untuk memeriksa mobil antiknya. Gubernur New York Kathy Hochul pada hari Rabu meninjau kerusakan dan mengumumkan keadaan darurat untuk seluruh negara bagian, yang masih berlaku dengan angin merusak dan hujan lebat diperkirakan akan terjadi di banyak wilayah New York pada Rabu malam. Salah satu daerah yang paling terkena dampaknya adalah Mohawk Valley. Dalam konferensi pers, mengatakan badai tersebut telah menghancurkan 4 bangunan dan menyebabkan kerusakan struktural besar pada 22 bangunan lainnya. Menurutnya, badai itu begitu dahsyat sehingga menjatuhkan pesawat pengebom B-52 seberat 185.000 pon, 83.000 kg, dari platformnya di Pangkalan Angkatan Udara Griffiths. Pesawat itu mampu membawa bom nuklir. Anda tidak dapat membayangkan dampak melihat dari langit betapa besarnya kerusakan yang terjadi. Ketika Anda melihat seluruh petak pohon tumbang seperti tusuk gigi,
dan kemudian rumah-rumah, atapnya hilang, kata Hochul, seperti dikutip Reuters, Kamis, 18 Juli 2024. Dia berbicara di depan gereja St. Mary, yang dibangun pada tahun 1862 menurut situs gereja, dengan sebagian besar atapnya terkoyak oleh badai. Setidaknya 3 badai lainnya dilaporkan terjadi di dekat Hamilton County dan Warren County, menurut ahli meteorologi NBC 5. Layanan Cuaca Nasional belum memastikannya sebagai tornado. Robert Popple, 82, warga desa Canastota, sebelah barat Roma, diidentifikasi sebagai orang yang tewas dalam terjangan badai tersebut. Seorang tetangga melaporkan bahwa dia pergi keluar untuk memeriksa mobil antiknya ketika dia tersapu badai, kata Hochul. Sekitar 300.000 pelanggan di seluruh negara bagian New York kehilangan pasokan listrik selama puncak badai dan 38.000 pelanggan masih belum mendapatkan pasokan listrik. Hampir setengah dari mereka yang masih hidup tanpa aliran listrik berada di Oneida County.